Cek 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardem Official. Kembali lagi bersama saya ya dalam aksi kegawat daruratan seputar pengelolaan ambulan dan escorting ambulan yang ada di kota Samarinda. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Beberapa hari lalu saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber setia informasinya ini ya. Jadi dia bertanya kepada saya seputar edukasi sih ini untuk kita bersama juga sesama tim pengawal ambulan. Dan ini ada 5 pertanyaan dari subscriber tersebut. Pertanyaannya cukup menarik, tapi ini kita jawab satu-satu ya. Jadi langsung saja kita langsung to the point aja. Pertanyaan pertama, apa saja yang harus disiapkan atau basic yang dikuasai untuk para pengawal ambulan pemula? Saya ulangi lagi ya. Apa saja basic yang harus dikuasai untuk para pengawal ambulan pemula? Saya sedikit cerita sedikit ya. Saya selama kurang lebih hampir berapa tahun ini? Hampir kurang lebih 5 tahun melakukan sebuah pengawalan ambulan di kota Samarinda di bidang pengawalan, khususnya satuan saya Borneo Emergency Action yang sekarang dikenal dengan Samarinda Emergency Action, karena Borneo Emergency Action terdiri dari 3 kota: Balikpapan Emergency Action, Tenggarong Emergency Action, dan Samarinda Emergency Action. Dan saya salah satu anggota di Samarinda Emergency Action yang mungkin ingin memberikan sedikit informasi terkait pertanyaan dari subscriber ini ya. Jadi dari pertanyaan tersebut, apa saja sih basic yang harus dikuasai untuk para pengawal ambulan pemula? Ini menarik nih. Saya jelaskan nih. Basicnya itu yang pertama adalah kita mempunyai niat. Karena segala sesuatu kita harus dengan niat terlebih dahulu. Jika tidak ada niat, maka itu semua tidak akan lancar ataupun tidak baik dalam proses pengawal ambulan, apalagi masih pemula. Dan perlu kita ketahui bersama tentang di jalan itu kita nggak bisa seenaknya dalam melakukan sebuah pengawalan dengan otodidak, pikiran kita sendiri, seenak kita sendiri, walaupun segala sesuatu yang ada di belakang kita di saat kita melakukan pengawal ambulan emergensi. Kita tahu memang di sisi lain emergensi kita harus cepat nih ke lokasi atau ke sebuah rumah sakit karena memang harus membutuhkan pertolongan pertama. Tapi dari sisi lain kita juga harus mengerti tentang keselamatan diri kita. Itu basic, salah satu basic yang harus kita siapkan dalam pengawal ambulan pemula. Yang pertama itu niat, yang kedua itu kita harus tahu situasi, mengerti di jalan, jangan seenaknya. Itu sih basic pertama. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari subscriber ini, standar apa saja yang harus dilengkapi kendaraan untuk layak disebut pengawal ambulan? Saya tegaskan lagi, tidak ada standarisasi kelengkapan layak dalam menjadi pengawal ambulan. Cuma salah satunya yang kita sering dapati di jalan raya, yang sering kita dapati sebagai yang disebut dengan relawan pengawal ambulan, ada beberapa poin. Terutama dari segi relawan di kota Samarinda, kelengkapannya dilengkapi dengan sirine, strobo, dan lampu pemancar yang mungkin sedikit memberikan isyarat kepada kendaraan-kendaraan yang ada di depan bahwa kita sedang melakukan pengawalan ambulan emergensi. Seperti itu. Dan kelengkapannya ya standarisasinya tuh paling utama ya sirine ya, karena sirine itu paling penting kalau bagi saya. Selama 5 tahun ini menggunakan sirine itu sangat penting, karena saya pernah mengawal ambulan menggunakan klakson saja ya, bahkan itu tidak digubris, malah dikira orang kayak jual sayur kalau pakai klakson aja ya. Seperti itu. Jadi kelengkapannya yang utama minimal ada sirine, itu sih yang
disebut sebagai layak jadi pengawal ambulan. Dan itu basic-basic utama yang memang harus kita jalani. Di sisi lain, kelengkapan dalam disebut sebagai pengawal ambulan itu dari diri kita sendiri aja sih. Sebenarnya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara yaitu kita menggunakan standarisasi kita, karena di masing-masing relawan itu mempunyai standarisasi berbeda-beda ya. Tapi kalau standarisasi di Samarinda Emergency Action di relawan saya memang yang dilengkapi memang sebagai utama itu adalah sirine. Karena apa? Karena memang ada sirine aja banyak yang nggak mau minggir ya, apalagi nggak ada sirine. Itu sih. Oke, ada pertanyaan ketiga lagi. Ini pertanyaan ketiga, ada apa perbedaannya antara kode hijau, kode kuning, dan kode merah dan kode hitam? Nah, dan cara pengawalan di setiap kode seperti apa? Nah, kemarin saya ada membuat sebuah catatannya, karena kami dari Samarinda Emergency Action juga mempunyai cara dan berbagai variasi kode-kode di Samarinda Emergency Action. Oke, kita langsung ke poin utama ya. Langsung ke poin. Kode hijau, pasien dalam keadaan aman, tidak terlalu darurat. Itu proses cara pengawalannya bisa disesuaikan, karena pada saat kita escorting jangan terlalu laju dan juga jangan terlalu dekat, karena dari kode hijau itu pasien aman ya, tapi kita tidak tahu kondisi sebenarnya aman itu yang seperti apa. Jadi kita harus menjaga jarak minimal, menyesuaikan antara kendaraan darurat dengan motor pribadi kita sebagai tim pengawal ambulan. Itu kode hijau. Kode kuning itu pasien yang harus mendapatkan perawatan menuju ke rumah sakit yang dituju dengan kecepatan sedang. Jadi di situ kita menyesuaikan di lapangan, karena kita tidak tahu ketika kita melakukan pengawalan dalam status pasien kode kuning itu sesuatu itu bisa berubah, karena dari kode kuning itu bisa standarisasinya bisa turun jadi hijau, bisa naik menjadi merah. Jadi dia itu berada di tengah-tengah kode kuning itu. Jadi proses pengawalannya adalah kita harus menyesuaikan jarak kita dengan kendaraan darurat yang ada di belakang kita. Minimal jaraknya 20 meter dari posisi kita melakukan pengawalan di saat kode kuning berlangsung, karena di saat kode kuning bisa saja kode bisa berubah menjadi kode merah. Itu yang sangat kita takutkan. Jadi minimal kita harus menyesuaikan juga di lapangan saat melakukan pengawalan di saat adanya terjadi kode kuning. Itu sih dalam proses pengawalan di kode kuning. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya kode merah. Kode merah ini pasien sangat darurat, yang artinya pasien harus segera mendapatkan perawatan menuju rumah sakit. Nah, ini harus segera ya. Yang namanya segera itu kita harus sesuai nih, harus cepat. Jadi ini menyesuaikan kecepatannya. Biasanya kecepatannya di atas rata-rata. Tapi dalam melakukan pengawalan dan kecepatan di atas rata-rata itu tentu dalam kecepatan tinggi ya. Kita yang pertama adalah kita harus mengutamakan keselamatan kita juga. Jangan mentang-mentang ketika ada kode merah kita laju aja, gas sendiri seenaknya, dan kita nggak memikirkan keselamatan kita. Kita belajar dari beberapa kejadian di luar daerah, banyak sekali kejadian-kejadian dalam kecepatan tinggi, tim pengawalnya terjatuh sampai menimbulkan korbannya. Kita di sini sebagai tim penolong, bukan tim yang ditolong. Itu yang harus kita ingat dan harus kita catat baik-baik ya. Oke, dari situ ada juga yang namanya kode hitam. Kode hitam itu adalah orang yang sudah meninggal dunia, yang memang tidak terlalu emergensi atau biasa disebut dengan sudah sesuai peruntukan dalam perjalanan. Jadi kalau kode hitam, kita melakukan pengawalan itu menyesuaikan saja, tidak usah terburu-buru. Yang penting kita sampai dengan selamat untuk ke tujuan. Dan yang terpenting dalam proses pengawalan di kode hitam, kita harus menyesuaikan permintaan keluarga biasanya. Biasanya kalau keluarga minta agak cepat, biasanya kan walaupun dia jenazah dia harus ditunggu dan harus dimakamkan segera mungkin ya.
dan itu juga membutuhkan waktu juga. Jadi kita menyesuaikan aja lah. Yang penting dalam pengawalan itu kita saling berkoordinasi kepada para driver. Itu sih yang saya jelaskan dari kode merah, kode hijau, kode kuning, dan kode hitam. Dan pertanyaan keempat, apakah ada perbedaan atau arti dari setiap bunyi sirine? Sebenarnya selama saya melakukan pengawalan ambulan di Kota Samarinda, memang berbagai variasi, berbagai suara dari berbagai dari sirine ya, itu memang bervariasi, dan memang dari semua itu kita menyesuaikan di saat kita membunyikan nada sirine, dan nada-nada sirine juga sudah jelas dari beberapa video yang pernah kita ketahui sesuai dengan peruntukannya. Tapi di sini ketika tim pengawal ambulan untuk pemotor khususnya, dalam segi pertanyaan apakah perbedaan bunyi sirine dan setiap bunyi sirine itu ada perbedaannya, maka kita di sini melakukan pengawalan dengan metode menyesuaikan di lapangan. Salah satu contohnya seperti ini, ketika kita membunyikan sirine dengan nada rendah, seperti yang kita ketahui, misalnya kita dari tune 1 itu biasanya kalau di motor saya itu ada Europe, Eropa, Europe Prancis, yang biasa kita kenal dengan yaitu Europe Prancis ya. Itu memang biasanya penggunaan sirinenya nada rendah, dan itu masyarakat dari jauh aja sudah kayak nggak mengabaikan, nggak mengheranin seperti itu. Jadi kadang kenapa saya selalu memberikan nada tinggi seperti yang kita bilang dengan terkenal sirin setan. Kenapa? Karena di sirin setan itu mengandung nada yang lebih nyaring, lebih jelas, dan mungkin dari jauh itu sudah lebih jelas kedengarannya. Berbeda dengan nada rendah. Ketika kita membunyikan sirin dengan nada rendah, maka di situ kita tahu bahwa masyarakat seperti ini tidak mengabaikan, ibaratnya seperti itu. Ya, bervariasi sih kalau dari segi pengawalan yang saya perdalam selama ini di escorting. Nah, yang penting yang saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana kita menyesuaikan ketika membunyikan suara sirine di lapangan. Seperti itu, karena berbeda di antara mobil-mobil ambulan mungkin juga ada masing-masing, ada YEP 1, YEP 2, dan masing-masing ada berbunyi, ada sirine jenazah, ada sirine pemadam kebakaran, ada sirine ambulan, dan itu memang ada fungsinya dan masing-masing. Itu bisa kalian dengar lebih jelas di beberapa konten yang pernah kita lihat di YouTube. Kalian bisa searching aja lebih jelasnya nada suara sirine dan sesuai peruntukannya seperti apa, ada semua di situ ya. Kalau saya nggak bisa menjelaskan satu-satu karena selama saya melakukan pengawalan di Samarinda, memang proses bunyi sirine dengan nada rendah itu sama sekali tidak diabaikan. Jadi saya menggunakan nada tinggi dan itu lebih efektif ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Salah satu subscriber saya menanyakan lagi, kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan escorting ambulan. Cukup banyak kendala yang kita hadapi di lapangan ketika kita melakukan pengawal ambulan. Saya pernah, ini sedikit cerita ya, saya pernah melakukan pengawal ambulan di daerah Palaran. Jadi waktu itu di Palaran itu salah satu puskesmas Palaran merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani di Kota Samarinda dengan status pasien waktu itu adalah kode merah. Saya masih ingat kayak sekarang. Di saat itu saya menggunakan sirine dengan nada panjang. Ketika saya melakukan pengawalan di depan saya itu ada mobil, dan di dalam mobil itu mungkin para drivernya menggunakan musik dengan nada yang cukup nyaring ya, karena kedengaran dari motor saya, sehingga suara sirine saya itu diabaikan, nggak diheranin. Saya sampai beberapa kali membunyikan klakson motor juga, sampai membunyikan sirine juga, dan itu sama sekali tidak menepi selama 5 menit. Bayangin ketika kondisi pasien status kode merah dan memang itu harus membuktikan
kita untuk menuju ke rumah sakit dengan cepat jadi terhambat gara-gara sebuah oknum mobil ini ya, yang mungkin waktu itu saya cukup menyesal sekali ya, sangat disayangkan. Pasien yang sudah saya bantu dan saya tolong waktu itu adalah sampai di gerbang rumah sakit Umi Abdullah Syariah sudah napasnya sudah menghembuskan nafas terakhir. Itu sangat berduka banget dari sisi saya karena kurang lebih hampir 5 menit ya saya melakukan membukakan jalan sampai saya mungkin teriak di situ. Memang saya nggak sempat merekod, nggak sempat memberikan sebuah bukti, tapi dalam cerita itu saya mengambil makna ketika saya melakukan pengawalan dengan kondisi seperti itu. Maka kita harus tetap sabar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Semoga dengan cerita ini ya masyarakat lebih paham lagi dengan status kode merah dan status yang namanya emergensi. Apalagi dengan ambulan dengan membunyikan sirine, minimal kita, walaupun kita tidak tahu ini pasien kode merah, kode hijau, kode kuning, minimal menepi saja, berikan jalan dan berikan ruang. Itu saja yang saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda dan seluruh masyarakat Indonesia. Ketika mendengar suara sirine, mohonlah memberikan jalan dan menepi itu, karena kita tidak tahu ketika apa yang terjadi di dalam dengan kondisi pasien yang cukup gawat darurat ya. Tapi saya sangat berduka banget pada waktu itu, karena itu adalah pengawalan saya ke yang kesekian kali, dan itu masih di 4 tahun yang lalu. Saya masih ingat 5 menit loh saya masih ingat 5 menit di jalan belok ke kiri aja nggak mau mobil itu waktu itu ya, sampai saya ya gimana ya bilangnya, sampai ya sabar aja lagi karena dihalangin, kita mau ini nggak bisa, dihalangin sama mobil waktu itu. Saya juga tidak memberikan teguran ke driver karena memang saya butuh cepat untuk melakukan pengawalan dengan membawa pasien segera ke rumah sakit. Jadi saya memang meninggalkan mobil yang waktu itu saya coba bantu buka jalan. Tapi pada waktu itu dari tim Samarinda Emergency Section juga sudah memviralkan terkait dengan hilangnya nyawa pasien pada saat kita melakukan pengawalan ke rumah sakit umum Abdullah Syariah waktu itu, dan itu menjadi poin penting untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda untuk memberikan jalan edukasi lagi ke depannya agar kita bisa sama-sama memahami ya itu kendaraan-kendaraan emergensi. Oke, dari ke 5 pertanyaan dari salah satu subscriber saya sudah saya jawab semua ya, dan saya tambahkan lagi, ketika kita sebagai tim escorting melakukan pengawal ambulan, minimal kita jangan arogan dan jangan dipandang sebagai orang yang wah jadi seperti itu ya. Kita memang di sini niatnya menolong, membantu, tapi jangan sampai kita menjadi di sisi lain kita memang niatnya baik, tidak benar. Niat baik tidak semuanya baiknya, karena kita mempunyai pandangan-pandangan dari sisi orang lain, dari segi orang lain. Orang mandangnya apa, yang kita lakukan sudah benar atau tidak, itu kan yang memandang bukan orang lain, tapi yang di atas. Kita kembali lagi ke diri kita, yang penting kita sudah niat baik. Jangan sampai kita memberikan kesalahpahaman ketika kita melakukan pengawalan ambulan di jalan raya, karena dari kejadian-kejadian yang sebelumnya kita sudah pernah mengetahui bersama, karena itu sangat kita hindari. Lebih efektif kita harus sabar, dan memang kita tidak bisa menyamakan segala sesuatu itu semuanya benar. Jadi dari sisi itu kita coba bermorfologi lagi demi kemanusiaan dan lebih ke hati kita lagi ya, diperkuat, karena yang kita tolong adalah nyawa. Seperti itu saya pesan sih kepada teman-teman tim pengawal ambulan di Kota Samarinda atau relawan pembantu ambulan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti kecelakaan. Kita menghindari itu ya, paling tidak walaupun kita dalam kecepatan tinggi, tetap yang namanya keselamatan itu lebih utama. Keselamatan pasien, keselamatan diri kita, dan keselamatan orang lain itu sangat penting.
Dari tiga segi itu kalau sudah kita memahami, insya Allah kita sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita melakukan pengawalan ambulan. Mungkin dari segi cerita dan segi pertanyaan yang sudah saya jawab dari beberapa subscriber tadi, memberikan acuan kita untuk tetap menjadi orang yang selalu berjiwa sosial tinggi dan selalu membantu, dan itu memang harus dalam hati manusia ya. Mungkin dari segi ini, jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya, ada yang kurang dari kata-kata saya, mungkin saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Saya sampaikan lagi kepada teman-teman subscriber semua, tetap berbuat baik, jangan pandang orang mau bilang apa, karena itu adalah hal yang lumrah dalam kita melakukan kegiatan sosial di sini ya, karena itu dari hati nurani kita sendiri. Yang terpenting tadi adalah keselamatan kita, jangan sampai kita tim penolong menjadi ditolong, karena itu hal yang sangat kita hindari ya. Dari sini, jika ada yang kurang dari pertanyaan, kurang puas, kalian bisa komentar. Jika ada yang lebih ingin dipertanyakan lagi, kalian bisa juga komentar lagi di kolom komentar di YouTube saya ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jangan lupa tetap jaga keselamatan kita dalam berkendara, safety riding itu yang utama. Oke, salam dari saya ya, Ardan Mofistar. Satu lagi pesan saya, tetap jaga keselamatan. Salam kemanusiaan, salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.